Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan nabiyya wa rasulah alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Jamaah sekalian, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersolawat kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau. Amin. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kades Pak Suyatno, yang sama-sama kita hormati Pak Ketua BKM sekaligus Ketua Perwiritan ya Pak ya? Bukan. Oh bukan. Perwiritan itu Pak Pur. Pak siapa namanya? Nah, Bapak kita ini Pak Purwanto. Nah, yang kita hormati Pak Waris. Kemudian para alim ulama yang berhadir, para ustadz, para tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tidak bisa saya sebut satu persatu, dan juga jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak jamaah yang dimuliakan Allah, pembahasan kita hari ini insya Allah membahas tentang fikih kurban. Mungkin bisa jadi sering kita selenggarakan ibadah kurban, tapi mungkin ada yang silap, ada yang salah mungkin. Makanya kita pelajari sama-sama. Yang akan kita bahas pada malam hari ini, yang pertama pengertian kurban. Apa itu kurban? Yang kedua, apa hukumnya berkurban? Yang ketiga, keutamaan kurban. Yang keempat, waktu kurban. Itu juga harus tahu kita, kapan itu kurban itu. Jangan suka hati kita. Yang kelima, hewan kurban. Hewan apa saja yang bisa dikurbankan. Yang keenam, adab penyembelihan. Hati-hati nih, ini dengarkan nih yang tukang jagal, nah, yang tukang potong. Nanti kita bahas. Siap-siap. Kemudian pemanfaatan daging kurban. Kepada siapa nih dikasih daging kurban nih? Kita bahas juga. Baru yang terakhir, keikhlasan berkurban. Karena itu yang penting nanti. Masuk kita yang pertama, apa itu kurban Pak Ustaz? Kalau menurut istilah, kurban itu disebut udhiyah namanya. Apa itu udhiyah Pak Ustaz? Udhiyah itu hewan kurban, dan hewan kurbannya ini sudah ditetapkan oleh agama. Nggak boleh kita, menurut saya, menurut Bapak itu, menurut Pak Kades, mohon maaf, nggak bisa. Harus menurut agama. Apa itu? Pertama unta, yang kedua sapi atau lembu, yang ketiga kambing atau domba. Selain dari itu tak diterima kurbannya. Oh Pak Ustadz, aku ada uang 5 juta Pak Ustadz, aku belikan ayam seharga 5 juta. Mantap. Baru berkurban lagi, sengaja aku berkurban ayam lillahi ta'ala. Tertolak. Pak Ustadz, dia tidak ayam Pak Ustadz, tapi dia telur apa namanya, telur Eropa. Jangan telur Eropa lah Pak Ustadz, telur ayam kampung lah, biar kuat-kuat merasa masyarakat di sini Pak Ustadz. Berkurban dengan telur boleh? Tak boleh. Selain dari yang tiga ini, tidak bisa berkurban dengan hewan selain dari yang tiga ini. Kemudian yang disembelih pada hari raya kurban dan hari-hari tasyrik sebagai taqarrub atau pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa dilihat di fikih sunnah, tulisan dari ulama namanya Sayyid Sabiq. Pernah dengar ya Pak ya? Baik, itu pengertiannya Pak Ustadz. Apa hukum berkurban Pak Ustadz? Ku tengok banyak orang tak berkurban ini. Ada mobil Pajero Sportnya, ada mobil Fortunernya, rumah sewanya banyak. Ternyata pelit kali Pak Ustadz tak mau berkurban. Dari mana Bapak tak tahu? Ku tengok di jadwal itu tak ada nama dia. Kan ada jadwal di papan tulis biasanya sianu. Aku perhatikan dia itu pelit kali dia Pak Ustadz.
Berdosakah dia Pak Ustadz? Baik. Menurut agama kurban hukumnya sunnah, tidak wajib. Berdosa dia, tak berdosa, namanya sunnah. Mau dikerjakan berpahala, mau tak dikerjakan juga tak ada masalah. Kemudian Imam Malik, Imam Syafi'i, Abu Yusuf, Ishaq bin Rohawai, Ibnul Munzir, Ibnu Hazm dan lainnya berkata, kurban itu hukumnya sunnah bagi orang yang mampu atau orang kaya. Atau mesti misalnya nggak adanya mobil dia. Jadi patokan kaya itu mampu. Mampu bagaimana? Misalnya dia masalah pangan, anak istri sudah terpenuhi kebutuhan makannya sehari-hari. Kemudian yang kedua, pakaian istrinya nggak koyak-koyak, nampak ketiaknya, nampak aurat kan? Beli dulu pakaiannya, sanggup dulu masalah pakaian. Kemudian tempat tinggalnya juga tidak di jalanan. Ada rumah dia walaupun rumah sewa, yang penting kan ada tempat tinggal. Sandang, pangan, papan sudah terpenuhi, kemudian ada berlebih sisa harta, itulah dia dikatakan mampu. Di sini berapa Pak? Per orang 2 juta. Oh sama di sana juga 2 juta. Jangan Bapak cari yang paling murah di sana Pak Ustaz, 1.800.000. Kesana lah aku katanya. 2 juta itu udah normal itu. 1.800.000 bisa jadi itu dicukup-cukupkan, dapatlah yang kecil nanti atau macam mana itu kurbannya. Kambingnya apa namanya? Oh, lembunya. Nah, ya kan kita harus cari yang mantap lembunya. Bukan wajib kata ulama ini. Baik orang itu berada di kampung halamannya, dia mukim, ini desa apa nama desa ini? Sukamakmur. Baik dia orang sini ataupun dia musafir, Pak Ustadz dia musafir ke Jakarta. Rupanya sebelum pas di Jakarta dia kan musafir tuh. Dia berkurban di sana, boleh dia musafir. Kemudian dia juga dalam mengerjakan haji, maka orang berhaji itu boleh berkurban. Oh sanggup dia Pak Ustadz dengan unta, mainkan. Walaupun dia dalam keadaan berhaji. Nah, jadi ukuran mampu berkurban hakikatnya sama dengan ukuran kemampuan sedekah. Jadi ukuran mampu berkurban tuh dia sama ukurannya dengan sanggup bersedekah. Kalau sanggup dia bersedekah berarti itulah yang dikatakan mampu dia untuk berkurban. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalilnya sebelum kita ke dalil, jika seseorang masih membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan sandang pangan papan, maka dia terbebas dari menjalankan sunnah kurban. Jadi nggak usah berkurban. Misalnya Pak Ustaz, ini memang kita mau bayar beras di dapur, sudah habis Pak Ustaz. Memang ada nih 2 juta nih Pak Ustaz. Cuma nih Pak Ustaz, padahal udah mau dekat nih apa nih kurban nih. Nah, berikan dulu apa? Beras. Itu belum bisa terkategori mampu. Mana dalilnya Pak Ustaz tentang dia berkurban? Ada ayat Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasholli lirabbika wanhar. Apa dikatakan Allah? Maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Quran surah Al-Kautsar ayat 2. Ini dalilnya. Jadi ini perintah Allah. Jadi anggapan kita Pak, jangan mentang-mentang dari Al-Quran wajib. Enggak, ada juga perintah Allah itu dalam Al-Quran sunnah. Dari hadis Rasulullah SAW, aku diperintahkan untuk menyembelih kurban, sedang kurban itu bagi kamu, maksudnya umatnya Rasul, adalah sunnah. Jadi kalau bagi Rasulullah itu memang diwajibkan tuh. Jadi menurut dari sarahnya hadis ini, hadis riwayat At-Tirmizi, kalau bagi Rasulullah itu wajib. Makanya tiap tahun itu Rasulullah berkurban. Tapi kalau umatnya Rasulullah sunnah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, macam mana Pak Ustadz kalau dia mampu, dia sandang pangan papan bahkan pertune pajero sport dia mampu dia beli, sedangkan kurban tak dia mau berkurban. Macam mana dia kalau seumpama tidak berkurban Pak Ustadz? Hukumnya makruh. Tak sampai berdosa.
Kalau makruh itu tak sampai berdosa. Tapi pelit kali lah mulai itu cuma 2 juta. Gajinya sebulan itu 10 juta. Mohon maaf saya katakan Pak, itu yang punya Fortuner tuh Pak Eurosport itu, mohon maaf kalau udah ada yang punya sih. Jujur aja lah, itu pajaknya itu aja kalau nggak salah 6 juta 7 juta itu setahun. Betul Pak? Pajak per tahun 6 juta 7 juta. Nah, enaknya dia ngasih 2 juta per tahun tak ada, mak kacau kita. Berapa di sini Pak? Mohon maaf, berapa lembu di masjid kita? Alhamdulillah 16. 6. Oh, alhamdulillah. Ada yang tempat lain bayar 2. Covid Ustaz. Ada yang 3. Ya kan? Tapi alhamdulillah di tempat kami, pengen tahu Bapak atau enggak? Enggak usah. Ya kalau enggak saya kasih tahu. Hah? Enggak usah lah ya. 11 Pak. Alhamdulillah. Tapi mungkin beda-beda ya lokasi. Di sini Covid itu sangat memang berpengaruh betul dengan ekonomi kita. Ya enggak, kan namanya sunnah, tidak berdosa. Ya kan? Jangan tunjuk-tunjuk Bapak nanti habis kajian kita ini, oh kau kaya kau, perkuburan kau, mampuslah kau. Jangan. Tak berdosa dia tuh. Apalagi menggibah. Tengok si kawan kita kewiritan tuh. Tengok pas kewirit dia bawa mobil atau keretanya PCX. Harganya itu 20-an juta itu. 2 juta aja tak bisa dia berkurban. Oh jangan. Itu menggibah, menggosip, dosanya besar. Jangan. Biarkan saja. Itu masing-masing. Jamaah yang dimuliakan Allah, kita masuk keutamaan kurban, keutamaan kurban. Berkurban merupakan amal yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala pada saat Idul Adha. Jadi kurban ini Pak adalah sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mana dalilnya Pak Ustadz? Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada suatu amal anak Adam pada hari raya kurban yang lebih dicintai Allah selain menyembelih kurban. Hadis riwayat Tirmidzi. Jadi amalan yang paling mulia di hari raya kurban adalah penyembelihan kurban. Sedekah kalah itu lagi, misalnya aku sedekah 50.000, 500.000, 2 juta, walaupun dia bersedekah 2 juta Pak, lebih mulia lagi dia berkurban itu. Kenapa yang 2 juta itu tidak dikurbankan saja? Karena nanti dari daging itu juga akan disedekahkan kepada fakir miskin. Nanti kita bahas di peruntukan kurban nih, daging kurban untuk siapa nanti selanjutnya. Jadi aku sedekah nih Pak Ustaz 2 juta, kurbankan aja itu yang 2 juta itu. Kemudian apalagi tetesan darah hewan kurban akan memintakan ampun bagi setiap dosa orang yang berkurban. Pak Ustaz setahun ini aku Pak Ustaz, ku pikir-pikirlah dosa aku banyak kali. Ya, yang meninggalkan sholat. Ya, kalau bisa di sini janganlah pulang meninggalkan sholat ya. Atau lalailah dengan sholatnya. Ya, orang yang lalai sholat misalnya sholatnya buru-buru, Allah atau ayam ya kan, itu orang yang lalai dalam sholatnya. Kemudian tak mau ke masjid misalnya ya kan, aku ke masjid nanti dibilang pula aku sok alim, ini bahaya nih. Ya, kemudian orang yang misalnya menggosip, pokoknya kita namanya manusia pasti ada dosa. Mudah-mudahan ketika kita berkurban ternyata tetesan darah itu memintakan ampun kepada Allah. Ya Allah ampuni si fulan yang berkurban, ya Allah ampuni si Yanu yang berkurban. Semoga Allah ampuni. Amin ya rabbal. Mana dalilnya Pak Ustaz? Ini hadis dari Rasulullah. Wahai Fatimah, kata Rasulullah, bangunlah dan saksikanlah kurbanmu, karena setiap tetes darahnya akan memohon ampunan dari setiap dosa yang telah kau lakukan. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Di setiap tetesannya itu akan memintakan ampun, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, waktu berkurban.
Ini nggak boleh sor-soran nih. Kita hari apa kita kurban? Selasa. Tanggal? Kok tahu Bapak? Dari mana taunya? Kalender, baik. Di sini kita bahas nih Pak. Ini kita, kalau dulu kan belum ada kalender kan? Dulu kan kalender apa maksudnya tertulis gini-gini belum ya? Nanti kita bahas sini. Kurban, ini tentang waktu kurban. Kurban dilaksanakan setelah sholat Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah. Kan gitu ya. Hingga akhir hari tasyrik sebelum maghrib, yaitu tanggal 13 Zulhijjah. Kenapa dibilang sebelum maghrib? Karena Pak, penanggalan di dalam kalender Islam dengan penanggalan kalender Masehi itu berbeda. Masuknya hari tanggal baru itu kalau tanggal apa kalender Masehi itu jam 00.00. Hah? Toknil tolah tahap itu. Ya. Tapi kalau dalam Islam ketika azan dari maghrib, azanlah muazin kita. Wah itu ya kan? Maka jatuhlah dia tanggal selanjutnya. Kalau tanggal 9 misalnya 9 Zulhijjah, nanti maghrib itu udah 10 Zulhijjah. Makanya habis maghrib itu orang udah takbiran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Jadi takbirannya mulai dari habis maghrib itu habis sholat orang itu takbiran terus. Sampai kapan takbiran tuh? Sampai habislah hari tasyrik tanggal 13. Dan batasnya maghrib tanggal 13. Tadi lah maghrib misalnya tadi udah tanggal 13 nih. Habis maghrib jangan lagi takbiran. Oh, wah ini misalnya semangat dia. Udah masuk maghrib udah tanggal 14 itu. Allahu Akbar Allah. Apa nih wah udah tanggal 14 hari tasyrik ini enggak hari tasyrik lagi nih. Slow lah kau. Aduh, takbiran kenapa banyak? Kacau kita. Ya, sampai tanggal 13 Zulhijjah. Dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kurban tidak sah bila disembelih sebelum sholat Idul Adha. Apa sabda Nabi? Barang siapa menyembelih kurban sebelum sholat Idul Adha 10 Zulhijjah, maka sesungguhnya ia menyembelih untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa menyembelih kurban sesudah sholat Idul Adha, maka sesungguhnya ia telah menyempurnakan ibadahnya berkurban dan telah sesuai dengan sunnah atau ketentuan kaum muslimin. Hadis riwayat Bukhari. Sore dia sebelum jam berapa sholat Idul Adha? Jam 7. Selesai jam berapa itu? Mulainya nanti 7.15 sampai jam 9 ya. Udah habis subuh aja nanti kita kurbankan. Sebelum sholat orang sholat, jadi biar cepat kita bagikan. Ini banyak lagi orang ini, ya kan? Sebelum sholat Idul Adha udah disembelih, tak diterima. Jadi dia harus sesudah sholat Idul Adha, walaupun itu sudah masuk tanggal 10 Zulhijjah. Sampai itu nanti hari tasriknya sampai ke tanggal 13 Zulhijjah. Baik, bagaimana Pak Ustadz penentuan tanggal 10 Zulhijjah? Udah neo kalender. Nah, tanggal saat ini udah tanggal berapa nih Pak? Kalau kalender Islam. Ini udah tanggal berapa nih kalau Masehi? Tanggal 8 ya? Oh, minggu depan? Tanggal berapa kita tadi apa? 10 Zulhijjah? Tanggal 20. Berarti belum ya? Nah, jadi dikatakan di dalam hadis penentuan tanggal 10 Zulhijjah itu berdasarkan ru'yat yang dilakukan oleh Amir Mekah. Karena kan yang berhaji di Mekah. Kan gitu ya? Yang menentukan adalah Amir Mekah sesuai hadis Nabi SAW dari sahabat Husain bin Haris Al-Jadali radhiyallahu anhu. Ada hadis riwayat Abu Daud. Jadi ru'yatul hilal di sana dulu. Kalau sudah ditentukan walaupun paling beda jam berapa jam kita dari Mekah kemarin?
Berapa jam? Enggak lah, Pak. Subuh sama sini jam 10. Kalau kita udah selesai tarawih, orang itu nanti jam 12 kalau nggak salah tarawihnya. Ya kan, berarti paling 4 jam ya. 4. Paling kurang lebih 4 atau 5 jam. 4 jam itu perjalanan pesawat. Itu perjalanan pesawat ke sana. Maksud saya, perbedaan waktu mereka di sana di Mekah dengan di Indonesia itu kalau nggak salah 4 jam, kurang lebih 4 atau 5 jam ya. Dan gitu, berarti kita dahulu. Ya kan? Maka kalau sudah diumumkan misalnya di sana ru'yatul hilal, sore itu biasanya ru'yatul hilal. Maka ditentukanlah 1 Zulhijjah sehari ini, maka 4 jam kemudian sudah masuk juga sama kita 1 Zulhijjah. Ini ada hadisnya. Jadi penetapan 10 Zulhijjah tidak menurut hisab yang bersifat lokal. Misalnya Indonesia saja, nggak begitu. Tapi dia harus merujuk kepada Amir Makkah. Ya, ketentuannya dari Mekah. Patokannya adalah waktu para jamaah haji melakukan wukuf di Padang Arafah 9 Zulhijjah, maka keesokan harinya berarti 10 Zulhijjah bagi kaum muslimin di seluruh dunia. Jadi makanya perlu bersatu kita, Pak. Ini enggak hari ini apa namanya? Hari raya yang itu. Kemudian kami besok, ya kan? Akhirnya berpecah belah kita. Seharusnya kita kan sama umat Islam. Ngapain kok sibuk-sibuk apa namanya? Hari ini kami, besok kalian, apa segala macam. Untuk mempersatukan umat Islam seharusnya begitu. Ditentukan oleh wukuf di Arafah. Karena namanya juga hari raya haji. Jadi penentuannya wukuf di Arafah 9 Zulhijjah, maka besoknya sudah masuk 10 Zulhijjah. Baik. Sekali lagi ya. Hewan kurban. Hewan kurban sudah kita bacakan tadi ya. Hewan kurban yang boleh dijadikan kurban. Tuh tadi udah unta, sapi atau lembu, kambing. Kemudian jenis kelamin. Ini yang memilih-milih apa nih? Kambing apa? Kambing atau lembu. Dalam berkurban boleh menyembelih hewan jantan atau betina, tidak ada perbedaan. Kerbau boleh nggak kerbau? Kerbau, ya boleh. Pokoknya dia ternak orang. Ya, itu sesuai hadis Nabi SAW yang bersifat umum, mencakup kebolehan berkurban dengan jenis jantan dan betina dan tidak melarang salah satu jenis kelamin. Jadi boleh. Kemudian umurnya bagaimana Pak Ustadz? Ini yang mau beli apa kurban? Mau beli kambing kurban, sapi atau lembu atau unta? Kalau dia kambing atau domba, dia harus berumur 1 tahun. Jadi dia sudah masuk tahun kedua. Misal ini 1 hari ini udah 1 tahun nih kambing nih. Berarti kalau masih 1 tahun belum bisa, harus jalan ke 2 tahun. Berarti besok udah bisa. Berarti udah lebih dari 1 tahun. Kurang 1 tahun nggak boleh. Pas 1 tahun nggak boleh. Harus lebih dia 1 tahun. Udah jalan ke 2 tahun. Walaupun 1 hari lebihnya. Walaupun 1 jam. Walaupun 2 menit, 5 menit. Kalau ngumpet kok kambingnya, Pak? Hah? Ngumpet udah berapa tahun nih katanya? 8 bulan. Ngomong udah setahun. Nggak ada artinya. Noko dia. Kalau noko dia lain lah cerita. Yang berdosa dia. Makanya kan kita tanya dia. Dia pertanggungjawabannya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita ulang enggaknya tahu-tahu ulang tanggal lahir dia, selamat ulang tahun. Mana tahu kita selamat ulang tahun kapan dia? Apa ulang tahun? Yang kedua sapi atau lembu atau kerbau samanya itu Pak dikiaskan. Kalau dulu kan nggak ada apa namanya lembu kerbau di masa Rasulullah ya kan, tapi kan kias. Dia hukum Islam itu Al-Quran, As-Sunnah, ijma sahabat, kias. Jadi ini kias para ulama, boleh kerbau, sapi, lembu. Kalau kuda saya belum ada dapat ilmunya, jangan pandai-pandaian kita ya Pak ya, minta izin. Jadi kalau lembu kalau kuda saya nggak dapat ilmunya itu. Lu paham saya itu apakah boleh kuda ya kan, tapi kuat dia Ustaz. Baik. Kemudian kalau sapi dia 2 tahun kemudian masuk tahun ketiga, berarti 2 tahun lebih 1 hari udah boleh ya. Di bawah 2 tahun tak boleh. Kalau dia unta berumur 5 tahun ya. Kondisinya bagaimana? Kondisinya hewan harus sehat dan tidak boleh mengandung cacat. Nggak boleh ada cacatnya. Misal yang nyata-nyata kita lihat buta sebelah. Ini dong. Sebelah.
Tak laku nih. Bilang gitu sama apanya, Pak. Kami nggak menerima ini. Yang nyata-nyata menderita penyakit dalam keadaan sakit misalnya, jalan payah dia. Rupanya sakit. Yang nyata-nyata pincang jalannya, gini dia jalan. Kenapa itu? Rupanya pincang. Yang nyata-nyata lemah kakinya serta kurus juga nggak bisa. Yang nyata-nyata tidak ada sebagian tanduknya. Rupanya tanduknya itu patah. Satu sini memang masih utuh, sebelah patah. Atau satu nggak ada, ini cuma satu gini dia. Yang ini tak ada. Ini nggak boleh. Ya. Kemudian yang tidak ada sebagian kupingnya, rupanya cuma sebelah kupingnya. Nggak boleh. Yang terpotong hidungnya, yang pendek ekornya, itu pengaruh misalnya karena terpotong atau putus. Nggak sengaja rupanya ngarit-ngarit lah waktu ya kan. Sana kau dibilang sama lembu itu, sana. Tetap juga ngekor dia kan. Ngarit dia, pas ngarit. Rupanya nggak sengaja putus. Rasakanlah. Udah aku bilang sana tak juga mau. Rupanya tak sengaja putus lah ekornya. Ternyata setahun kemudian misalnya, kan nampak dia itu putus. Maka itu tidak boleh. Kemudian yang rabun matanya, itu juga nggak boleh. Baik, kurban sendiri atau patungan. Kurban sendiri atau patungan. Baik, kalau seekor kambing itu berlaku untuk satu orang. Kalau dia misalnya patungan, ini tak diterima kurbannya. Tak boleh kurban patungan berserikat untuk satu ekor kambing. Sedangkan seekor unta atau sapi boleh patungan untuk 7 orang. Ini ada hadis riwayat Muslim. Jadi makanya kan ada di tempel-tempel itu 7 orang. Ustaz mau 8 orang lah, kurang duitnya, nggak boleh. Karena hadisnya begitu ya, 7 orang. Lebih utama 1 orang berkurban 1 ekor unta atau sapi. Ini lebih utama. Pak Ustaz dia kaya, Pak Ustaz tengoklah itu pertunanya itu bayar spotnya itu. Sanggup dia 1 sapi, jangankan 1 sapi, 1 unta pun sanggup, mainkan. Boleh. Ya. Dalam satu keluarga atau rumah bagaimanapun besarnya keluarga itu, dianjurkan ada seorang yang berkurban dengan seekor kambing. Jadi misalnya walaupun dia misalnya kaya itu sangat dianjurkan lah minimal 1 ekor kambing. Ya. Makanya kalau bisa minimal 1 kambing lah setiap keluarga. Makanya kan mantap ya kan. Biar kenyang-kenyang kita pas Idul Adha ya. Baik, lanjut biar mempersingkat waktu. Ada penyembelihan, Pak. Ini Pak, ada penyembelihan. Yang pertama, hewannya akan dikurbankan dibaringkan ke sebelah rusuknya yang kiri dengan posisi mukanya menghadap ke arah kiblat. Jadi gini dia. Dan dijatuhkan dia menghadap kiblat. Kemudian diiringi dengan membaca doa. Inilah yang memotong. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ini doanya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Tuhan kami, terimalah kiranya kurban kami ini, sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Makanya orang yang berkurban dekat situlah pula. Kan dipanggil tuh sianu. Bacakanlah Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Penyembelih meletakkan kakinya yang sebelah di atas leher hewan agar hewan itu tidak menggerak-gerakkan kepalanya atau meronta. Jadi letakkan gini sebelah biar dia Tapi kalau ada yang megangi udah kira-kira nggak goyang-goyang lagi, nggak usah. Supaya lehernya itu tidak goyang-goyang, biar enak motongnya. Penyembelih melakukan penyembelihan sambil membaca. Ini yang menyembelih harus membaca doa. Apa dia? Bismillahi Allahu Akbar. Dengan nama Allah, Allah Maha Besar. Tidak hanya itu, kemudian penyembelih membaca doa kabul, doa supaya kurban diterima Allah, dikabulkan Allah. Apa doanya? Karena dia kan menyembelih, dia namanya diwakilkan. Orang yang 7 orang itu kan mewakilkan dirinya agar dipotong sama uwa itu. Maka uwa itu adalah orang yang dapat amanah. Maka dia doakan begini. Allahumma minka wa ilaika Allahumma taqabbal min si fulan bin ini sampai 7 orang. Iya kan? Baru disebutnya Allah. Baru tambahnya pisaunya harus tajam setajam-tajamnya.
Harus diasah betul dia. Bila perlu ada, kalau orang ngetesnya itu ada kertas, iya kan? Mana rambut kau sini? Sini cepat. Nah, mantap lah ini. Ini kok dipotong rambut saya? Akan ngetes, tidak apa-apa. Ya kan? Tajam. Kenapa pernah kejadian di Cemara divideokan? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa dia caranya? Entah pisaunya nggak tajam, entah nggak pandai, dia nggak tahu kita. Aslinya aja loh. Keras sekali. Sampai kayaknya 10 kali ada di gini-gini tadi. Tak putus-putus. Nggak mungkin ada ilmu kebal lembu itu. Bacaannya ilmu kebalnya macam mana nih? Oh, katanya kan. Mana itu? Pertama dia mungkin nggak pandai, makanya jangan pandai-pandaian. Oh, aku aja. Oh, rupanya karena ada amplop 150.000. Janganlah. Kacau kita ya kan? Nah, jangan karena itu, ikhlaskan. Kalau nggak sanggup jangan. Kalau nggak pandai jangan. Harus belajar dulu. Ini enggak saya. Kemudian harus ada tekniknya. Selain tajam dia harus ada teknik. Ada almarhum Ustadz di SM Raja. Caranya Pak, mana lagi? Minta izin saya Pak. Ini minta izin ya. Minta izin saya Pak ya. Sebentar biar apa? Ini kan gagangnya, ya kan? Ini pisaunya. Jangan begini Pak. Jangan begini. Jadi dia megangnya gini. Ini kan pisaunya gini. Jadi dia narik gini. Sekali tarik putus urat-urat. Itu dia Pak. Ya. Gitu. Tapi kalau kuatnya begini, dia megang. Kemudian pemanfaatan daging kurban Pak. Sebentar lagi ya, biar selesai kita. Disunahkan bagi orang yang berkurban untuk memakan daging kurban. Jadi orang yang dia berkurban tuh sunnah dia makan daging kurban. Jangan kasih semua. Udah muak aku Pak Ustadz sama daging Pak Ustadz. Udah sering kali pun aku makan daging. Oh, orang kaya pula ya kan. Disunnahkan walaupun sedikit makanlah. Kemudian menyedekahkannya kepada orang-orang fakir. Orang-orang fakir sedekahkan. Kemudian menghadiahkan kepada karib kerabat, kasihkan. Ya, tetangga, walaupun orang kaya nggak apa-apa. Karena ada yang nanya, kalau orang kaya Pak Ustadz boleh terima apa itu daging kurban? Bisa jadi dia belinya itu. Walaupun dia bisa beli, namanya kita ini hari berbahagia, kasihkan. Tapi yang lebih utama, afdolnya selesaikan dulu yang fakir. Misalnya 6 lembu, penduduknya banyak. Ya, didata lah. Makanya panitia itu mendata. Kalau misalnya cukupnya, misalnya sama orang fakir nih, ada lebihnya, baru kasihkan sama orang kaya, kerabat, ini segala macam. Makanya kan sepertiga untuk yang berkurban, yang lainnya itulah dia untuk 2/3 itulah untuk fakir miskin diutamakan. Kemudian baru orang kerabat, tetangga, bahkan itu orang non muslim pun juga boleh. Tapi ingat Pak, non muslimnya harus orang baik, tidak benci kepada Islam, tidak mengolok-olok Islam. Ada orang Kristen misalnya, mohon maaf, bukan Kristen lah, pokoknya non muslim lah, terserah yang mana. Pokoknya non muslim misalnya dia melecehkan Al-Quran, tengok nih katanya pijak-pijaknya, itu kan mengolok-olok, gak boleh itu dikasih. Ada di Malaysia itu, dia agamanya entah agama apa, pokoknya kafir lah, ya. Apa dipijak-pijaknya? Pijak-pijak Al-Quran. Mau Bapak kasih hewan kurban? Mana boleh itu? Ya. Kalau dulu orang yang menyerang Islam, menyerang pasukan kaum muslimin misalnya, orang kafir harbi, itu nggak boleh dibagi-bagi. Atau orang yang melecehkan ulama, sempat dibakarnya spanduk ulama, ya kan? Dibilangin ini ulama apa, ulama sampah segala macam, dibakar. Walaupun alhamdulillah dulu itu tidak terbakar kan? Itu mungkin karomah, wallahu alam ya, nggak terbakar. Orang yang seperti itu kalau dia pun kafir, jangan dikasih itu. Ya. Ya. Jadi itu dia. Kemudian apa dia? Nabi SAW bersabda, makanlah daging kurban itu dan berikanlah kepada fakir miskin dan simpanlah. Jadi boleh nyimpan. Ada orang bilang jangan simpan-simpan itu. Ya, cuma 2 hari aja itu boleh tuh nyimpan tuh, boleh. Kenapa tak boleh? Itu udah bagian kita tuh 1/3 itu. Tapi kalau mau mensedekahkan, ini banyak kali Pak Ustaz 1/3 ini. Mau sedekah, itu lain cerita, berpahala.
Tapi kalau nyimpan jangan larang-larang itu udah hak dia. Namanya hak dia, terserah dia mau nyimpan mau berapa tahun, dia mau dibuat freezer. Boleh. Udah hak dia. Berdasarkan hadis itu pemanfaatan daging kurban dilakukan menjadi 3 bagian. Makanlah, ya, pertama makanlah, berikanlah kepada fakir miskin dan simpanlah. Jadi boleh. Orang yang berkurban disunahkan turut memakan daging kurbannya sesuai hadis di atas. Jadi disunahkan. Boleh pula mengambil seluruhnya untuk diri sendiri. Jika diberikan semua kepada fakir miskin, menurut Imam Al-Ghazali lebih baik. Tapi kalau seumpama ini bawa Pak Ustaz, mungkin nggak terdaftar di Pak Ustaz, nih fakir miskin dia, entah lupa apanya. Udah aku sedekahkanlah sama dia ini sepertiga ini semua. Ada 5 orang fakir miskin yang saya kenal. Itu lebih utama, lebih baik kata Imam Ghazali. Tapi kalau udah dapatnya dia, ya cicipilah walaupun sedikit. Iya. Dianjurkan pula untuk menyimpan untuk diri sendiri. Dianjurkan lagi untuk menyimpan untuk besok, untuk minggu depan. Iya kan? Nggak mungkin pula 3 hari itu kita asik daging-daging aja. Betul, Pak? Misalnya kita hari ini daging, kemudian besok telur, besoknya ayam, besoknya lagi daging lagi. Karena aku simpan di freezer. Boleh? Boleh. Jangan muak lagi kita itu aja dimakan. Ya, atau untuk keluarga, untuk diri sendiri, untuk keluarga, tetangga, dan juga teman karib. Cepat kita ya, mukanya udah nengok jam nih Bapak nih. Iya. Hah? Berapa menit lagi? Selesai. Oh, sikit lagi ya. Pembagian daging kurban kepada fakir miskin boleh dilakukan hingga di luar desa atau tempat dari tempat penyembelihan. Jangan mentang-mentang misalnya, oh dia bukan penduduk sini nih, jangan dapat itu. Kalau dapat nggak ikhlas aku, kata yang berkurban ya kan. Kalau dapat si kawan tuh bukan orang sini, dia nggak ikhlas aku lillahi ta'ala. Jangan, karena boleh juga dibagikan di luar dari kampung kita. Atau dia misalnya pendatang dia, kasihkan, nggak apa-apa. Ya. Bolehkah memberikan daging kurban kepada non-muslim? Tadi udah dibahas. Boleh, asalkan dia tidak benci kepada Islam. Penyembelih atau penjagal, ya, tidak boleh diberi upah dari kurban. Kalau mau memberi upah, hendaklah berasal dari orang yang berkurban dan bukan dari kurban. Ini kejadian nggak di sini, wallahualam. Dia menyembelih Pak Ustaz. Jadi bagian dia kan mendapat kupon Pak Ustaz. Sama lah kuponnya semua kupon kuning. Kalau kupon hijau misalnya untuk yang berkurban Pak Ustaz, ya kan? Dia kan kupon kuning lah sama masyarakat sini. Tapi Ustaz, kasihlah dia 2 kupon Pak Ustaz karena dia yang apa? Mau menjagal. Boleh begitu? Tidak boleh. Kalau misalnya yang 1 kupon tuh ya bagian dia, sama seperti masyarakat yang biasa. Tapi kalau ditambah dengan daging kurban tuh untuk dia pemotong tadi, nggak boleh. Kulitnya saja tak boleh dikasih kepada penjagal tadi. Jadi Ustaz masa pulang nggak kita kasih sama dia? Iya kan? Untuk uang minyaknya Pak Ustaz boleh dikasih, tapi dalam bentuk misalnya uang. Makanya saya yakin dan percaya 2 juta itu nggak mungkin pulang. Kalau 2 kali 7 14 juta, iya kan? Nggak mungkin pulang 14 juta itu harga lembu pas-pasan, nggak mungkin. Mungkin ada yang 13 juta atau 13,5 juta masih ada gopek lagi. Itulah mungkin biaya operasional untuk minum-minuman kopi, ya kan? Untuk makan kacang-kacangan, untuk panitia. Boleh. Yang penting kan udah ridho ini yang berkurban nih. Kemudian kan diselipkanlah amplop untuk yang tukang jagal tadi. Tukang potong tadi 150, 200.000, 500.000 ya terserah. Sesuai dengan kesepakatan. Maka para pengurus ya misalnya diskusi musyawarah. Dan dianjurkan Pak, disampaikan kepada orang yang berkurban. Ini sudah dibahas juga dengan guru kita Ustaz Kusnadi Ar-Rozi. Jadi kalau ada berlebih, mohon maaf nih, ada berlebih sisa uang, misalnya harga lembunya kan Pak Ustaz 12 juta. Masih ada 2 juta setiap kelompok. Jadi kalau di 6 kelompok 12 juta Pak Ustaz, itu harus dikembalikan. Tapi udah dikeluarkan semua apa ya, biaya operasional ya, dikembalikan. Kalaupun tidak dikembalikan, minta keridoan kepada orang yang
Berkurban. Wahai bapak-bapak, ibu-ibu yang berkurban, ini ada lebih. Gak usah bilang 12 juta, nanti orang itu katanya ya kan. Janganlah, kata orang itu ya kan. Diam aja. Ada yang lebih gitu. Karena kalau udah dibilang jumlahnya, cicilan kereta aku lagi belum siap gitu ya kan. Diam aja. Bapak ibu ada berlebih ini. Tapi nggak pula banyak kali, nggak berbohong kan? Nggak sampai 100 juta kan? Jadi kami mintalah, kami sebagai pengurus, sebagai panitia, keridoannya untuk diinfakkan ke masjid atau misalnya itu, atau diinfakkan untuk operasional atau ini segala macam. Minta keridoan kepada orang yang berkurban. Jangan dimakan itu, bahaya itu. Nah kalau nggak ridho mereka, janganlah kata orang tuh, bagikan. Ya, lanjut. Kemudian janganlah kalian menjual daging, nggak boleh jual daging. Ya, daging kurban, makanlah dan sedekahkanlah. Makan dia kemudian sedekahkan. Ambillah manfaat kulitnya dan jangan kamu menjualnya. Walaupun kulit. Kadang kan musim apa, masih musim apa itu, beduk-beduk itu. Ya kan, dijualnya kulitnya untuk beduk, nggak boleh. Jika kulit sudah diberikan kepada fakir miskin, lalu orang fakir dan miskin itu menjualnya, hukumnya boleh. Jadi kalau dia yang sudah dikasih, boleh, orang dia udah punya dia kan, bukan dia yang berkurban kok. Yang tak boleh itu orang yang berkurban. Baik, terakhir keikhlasan berkurban terakhir. Jadi bapak-bapak jemaah sekalian, hendaklah kita sebagai pekurban apa yang berkurban tadi, niatkanlah ikhlas lillahi ta'ala. Jangan yang karena yang lain. Jadi kita berkurban tuh semata-mata karena ketakwaan kita kepada Allah, karena perintah Allah, bukan karena perintah yang lain. Atau dipaksa sama BKN. Bapak ini memang dulu punya mobil, tak ada kurban. Kurbanlah bapak. Iyalah, kurbanlah aku tahun ini. Oh kalau nggak gitu kan nggak mau dikurban ya kan, kacau kita. Jadi harus ikhlas lillahi ta'ala. Atau misalnya dia bukan berkurban karena ria, agar dipuji-puji sebagai orang kaya, orang dermawan, atau politisi kampanye. Wah, aku calon nomor 5 aku sedang apalah ini, berkurbanlah aku demi rakyat Indonesia atau kampung ini. 5 ekor sapi atau lembu. Hati-hati, ria. Tidak diterima sama Allah. Karena syaratnya amal diterima, niatkan ikhlas, kemudian caranya benar. Niatnya harus ikhlas lillahi ta'ala. Atau supaya Pak Ustadz, dia berkurban Pak Ustadz, supaya ada namanya di situ Pak Ustadz. Itu kan kita kan bolak-balik Pak Ustadz ke masjid Pak Ustadz. Orang tengok dari itu, oh namanya Bapak Kosim. Iya kan? Tiap tahun Bapak ini. Supaya ditengok orang Pak Ustadz. Nggak boleh. Harus lillahi ta'ala. Daging-daging unta dan darahnya itu sesungguhnya yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala adalah takwa kita. Jadi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan kita. Jadi Allah nggak butuh harta kita itu sebenarnya. Tapi yang Allah butuhkan adalah ketakwaan kita. Apa hadisnya? Ya, apa ayatnya? Dikatakan Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keriduan Allah, tetapi ketakwaan daripada kamulah yang mencapainya. Terjemahan Quran surah Al-Hajj ayat 37. Jadi bukan karena kurban itu misalnya kita baru ridhonya Allah, tidak. Tapi karena ketakwaan kita lah, makanya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah alam bisawab. Bapak-bapak jemaah sekalian, mungkin sampai di situ yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, bisa Bapak tangkap, bisa dibawa pulang. Seperti yang Bapak Waris bilang tadi, jangan masuk telinga kanan, keluar dari telinga kiri. Nah, yang lebih parah membalde Pak Ustaz, macam karet. Tung. Iya kan? Apalagi tidur ya. Tapi saya tidak ada yang tidur. Alhamdulillah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين والآخرين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في النبيين والمرسلين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملاء الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اجعل ثواب ما قرأناه وما هللناه هادية بالغة نازلة إلى روحي المرحوم Bapak Jamil bin Asmaya, wa ila ruhi Ibu Sana binti Saja, wa ila ruhi Bapak Punijo bin Sasra, wa ila ruhi Kakak Kamsa binti Jamil, wa ila ruhi Abang Jemari bin Jamil, wa ila ruhi Abang Serna bin Jamil, wa ila ruhi Waginam binti Punijo, wa ila ruhi Sri Ningsi binti Punijo, wa ila ruhi Muhammad Ridwan bin Sarkum الذي اجتمعنا هنا بسببه وتلونا القرآن العظيم من أجله. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا، وفي القبر مونسا، وفي القيامة شفيعا، وعلى الصراط نورا، وفي الجنة رفيقا، ومن النار سترا وحجابا، وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما، واحشرنا وإياهم. اللهم اجعل الموعد بيننا وبينهم الجنة إلهنا يا ربنا، وجناتك جنات النعيم، ودارك دار السلام مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم واجعل الجنة مسواهم. اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنان، ولا تجعل قبرهم حفرة من حفار النيران. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بلغ ثواب ذلك منا إليهم، واجعل نورا منيرا بين أيديهم، وفكاكا لهم من النار، وحجابا لهم من النار، وعتقا لهم من النار يا مجيب السائلين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا، ولجدنا ولجداتنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة، وعافية في الجسد، وزيادة في العلم، وبركة في الرزق، وتوبة قبل الموت، ورحمة عند الموت، ومغفرة بعد الموت. اللهم حوّن علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما نافعا. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا
آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفينا وزهرنا ومولانا محمد. تقبل الله منكم.